Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pluters, kembali lagi dalam program Plut Podcast. Plut Podcast merupakan salah satu sarana edukasi dan informasi bagi koperasi dan UKM di bawah Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya pada unit pelayanan usaha terpadu Plut NTB. Plut NTB, Pusat Transformasi Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Halo Sobat Pluters, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Hafita Malariski yang akan menemani Sobat Pluters semua dalam rangkaian acara dan kegiatan spesial hari ini. Oke, pada episode kali ini kita akan memasuki dunia yang penuh warna, penuh semangat dan penuh harapan, yaitu dengan tema spesial kita adalah Mahkota dan Mimpiku, cerita seru dari Putri Kecil NTB. Sobat Pluters semua, ketika mendengar kata mahkota, mungkin yang terbayang adalah simbol kemenangan, prestasi. Namun di balik mahkota yang dikenakan oleh anak-anak hebat ini ada cerita yang luar biasa, ada perjuangan, rasa percaya diri, dan tentu saja mimpi-mimpi besar yang sudah mereka rajut sejak dini. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif ya. Jadi di sini ada Putri Anak Indonesia tahun 2026 dan Putri Anak Indonesia NTB Pariwisata tahun 2026. Nah, kita akan mendengarkan langsung bagaimana pengalaman mereka dalam mengikuti ajang pemilihan ini, kecintaan mereka terhadap Nusa Tenggara Barat tentunya, dan bagaimana mereka bisa menginspirasi anak-anak Indonesia. Baik, di samping saya nih sudah ada perempuan-perempuan yang dengan mahkotanya ya, dengan make upnya yang cantik gitu. Siapa sangka mereka ini adalah anak-anak berbakat dari Nusa Tenggara Barat. Oke, halo adik-adik cantik. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, sebelum kita cerita lebih banyak, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi boleh diceritakan dulu dari yang paling ujung. Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gina Talita. Kakak bisa manggil saya Talita. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Sarasehan Dewi, bisa dipanggil Saras. Saras, oke. Talita dan Saras ya. Ya. Oke. Sekolah di mana? Kemudian usianya berapa? Silakan. Usia. Usia saya baru menanjak 13 tahun. 13 tahun Sobat Pluters semua ya, luar biasa. Berapa tahun bedanya sama saya? Kemudian silakan Mbak. Usia saya 14 tahun. 14 tahun, beda setahun aja ya. Ternyata perempuan-perempuan muda di sini yang cantik di sini sudah bisa lebih hebat daripada saya gitu ya. Nah, teman-teman di sini sekolahnya di mana nih? Kalau Mbak Talita dulu. Oke. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Praia. Praia jauh banget ya ke sini Mataram. Kemudian Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Mataram. SMP 7 Mataram ya. Oke. Apa sih, mau tanya dulu biar kita lebih dekat gitu ya, biar lebih hangat percakapan kita ini gitu ya. Apa kegiatan yang paling adik-adik sukai? Oke. Selain di sekolah, mungkin ada hobi tertentu mungkin? Silahkan Mbak. Hobi saya selain modeling, menari. Bakat saya menari. Oke. Kalau Mbak? Hobi saya traveling. Traveling, Iya, suka jalan-jalan jalan. ya. Oke, saya tapi tertarik sama modeling sejak usia berapa modeling? Sejak usia 10 atau 11 tahun. 11 tahun, berarti udah 3 tahun ini ya. Iya. Berarti diajarin ngapain aja sana? Jalan, Ekspresi juga. ekspresi juga. Kalau Mbak Saras nih yang suka traveling, biasanya kemana aja? Biasanya ke wisata alam yang ada di Nusa Tenggara Barat. Banyak banget ya. Iya. Ada gunung, ada laut Pantai. ya. Pantai, jaraknya pun deket-deket ya. Iya. Jadi kayaknya sudah explore semua jangan-jangan. Belum semua sih. Belum semua ya. Oke, biasanya kalau Mbak ini Talita, Iya. biasanya suka liburan kemana? Tadi kan dia traveling seluruhnya gitu ya. Kalau Mbak Talita? Kebetulan mama saya juga hobinya traveling, jadi kemana-mana ikut mama aja. Gitu. Yang paling saya sukai adalah yang pertama ada MotoGP sama pantai-pantai yang ada di Lombok Barat ini. Lombok Barat ya.
deket banget kayaknya dari rumah ya, karena di Praia Lombok Tengah. Kalau Mbak Saras biasanya kemana nih? Ke pantai, ke gunung? Ke Gili. Ke Gili. Iya, kadang kayak Ke gitu. Gili ya. Nginap gitu ya? Ya, Staycation. Ya, oke. Terus makanan favorit kalian apa nih? Siapa tahu kalau kita makan itu kita jadi seperti kalian. Nah, silakan dari Saras dulu deh. Makanan favorit aku itu pelecing. Pelecing, sasaknes banget Iya. ya. Kalau Talita? Ayam taliwang. Ayam taliwang. Iya. Sama ya. Berarti NTB banget kalian ini ya. Oke, nah terus di sini siapa sih orang yang paling dekat sama kalian? Kayak tadi kan ada yang nemenin jalan-jalan, yang support kalian seluruhnya gitu. Silakan Mbak Saras. Orang tua sama kakak. Kakak. Iya. Iya. Kakaknya perempuan? Iya. Oh, iya. Sefrekuensi. Jadi jiwanya sama ya. Kalau Talita? Keluarga. Keluarga Mama ya. dan orang tua juga sama adik-adik saya. Oke. Nah, terus kalau menggambarkan diri nih, kira-kira coba kalian sebutkan 3 kata untuk menggambarkan kalian masing-masing. Dari Saras dulu. Aku orangnya ramah, Oke. juga kreatif, Oke. dan menginspirasi. Yeay, menginspirasi itu paling penting ya. Iya. Kemudian kalau Talita? Aku merupakan anak yang ceria Iya, dan betul. dibilang ramah buat orang-orang sekitar saya dan juga saya merupakan orang yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ya. Jadi kalau harus selesai gitu ya biasanya kalau Ya. tanggung jawab ya. Enggak suka Keren. nunda-nunda soalnya. Keren banget ya. Oke, sekarang kita ke bagaimana sih kalian bisa sampai di titik ini gitu ya, dengan mahkota kalian yang saya rasa itu bukan cuma mahkota tapi perjuangannya luar biasa Ya. gitu ya. Oke, bagaimana nih awalnya, siapa yang mau cerita duluan? Aku deh. Oke, boleh. Awalnya tuh nggak nyangka biar jadi gini karena awalnya ikut putri tari cilik Indonesia, Cilik Indonesia. nasional langsung. Nasional Iya, langsung. karena itu Oke. ditawarin sama guru tari dulu. Itu juga nggak nyangka ikut di LIM awalnya udah 2 tahun. Habis itu off dulu setahun ini karena mau ngejalanin ini. Iya. Soalnya LIM kan lebih ke model. Iya. Sedangkan di di Putri Tari Putri Cilik Cilik ini dia pageant. Dan sekarang juga sempat off lagi 1 tahun 2027 mulai lagi. Karena Lombanya tuh di mana waktu itu? yang mana? Yang Putri Tali Cilik. Di Jakarta. Jakarta. Ya. Wis, keren banget ya. Kalau Saras? Awalnya terasa aku Nggak tuh nggak nyangka banget bisa di posisi ini karena awalnya ikut cuman lihat di media sosial dan juga langsung ikut, terus tiba-tiba namanya dipanggil dan itu nggak nyangka banget. Tegang. Iya, karena kayaknya di usia-usia kalian ini masih senang main Iya. gitu ya. Main banget gitu ya. Oke, kemudian perjalanannya gimana? Gitu mungkin dari persiapan mungkin. Siapa dulu? Apa lagi deh? Ya, oke. Perjalananku awalnya les bahasa Inggris doang. Terus ternyata catwalkku kok jadi kurang mantap juga. Jadi les catwalk juga, les public speaking karena dulu masih gugup gagap banget di depan kamera, gak bisa ngomong. Iya ya. Terus Dan itu aja sih les. itu ya, Ya. untuk persiapannya ya. Terus kalau Saras? Waktu itu les catwalk dulu, baru aku persiapan public speaking dan mental juga ya pastinya biar Kayaknya mental tuh penting Iya, ya. penting banget. Apalagi Kita tekan di iya sana. betul. Kita berhadapan Ditekan dengan banget. orang ya. Iya. Berhadapan dengan orang banyak gitu ya. Biasanya kalau kita naik panggung gitu kan suka nervous. demam banget. Terus gimana caranya mengatasi itu? Kayaknya ini bisa jadi pelajaran buat sobat Luther semua di rumah ya. Kita dengarkan kira-kira apa jawabannya. Mbak Saras dulu. Aku tuh sering banget bilang nggak apa-apa, ini pasti bakalan selesai gitu. Oke, pasti bakalan selesai. Jadi di mindset positif Harus gitu ya. bagus banget. Ya, harus memberikan yang Iya. terbaik. Betul. Kalau Talita? Kalau aku nganggapnya tuh lagi latihan, jadi kayak semua orang tuh ndak ada, jadi cuma sendiri doang. Kalau kata mamaku dulu kayak batu gitu ya. Kayak batu, semua itu tenang aja. Semuanya batu. Ya, biar lancar bicaranya gitu ya. Iya. Oke, terus bagian paling seru ketika mengikuti pemilihan ini apa? Pada saat karantina dimana kita bisa bersama-sama latihan gitu,
latihan untuk koreo sampai malam. Seru banget. Terus kalau Talita? Aku bertemu sama orang-orang baru yang di sekitarku, terus itu menjadi hal yang seru banget bagiku yang anaknya lumayan ekstrovert. Oh gitu. Iya. Oke. Terus ya kalau itu kan bagian seru-serunya. Iya. Kalau menegangkannya ada nggak? Ada. Ada, kayaknya setiap stage-nya menegangkan ya. Setiap bagiannya. Silakan, siapa yang mau cerita duluan? Aku deh. Ya, oke. Bagian paling menegangkan itu waktu di soal Q&A. Waktu malam grand final. Itu detik-detik pernyataan kita kalau kita bisa dapat top 5, top 3 atau bahkan winnernya. Keren. Terus Yang paling deg-degan juga di masa Q&A-nya, dimana kita harus jawab-jawab dari juri. pasti belajar dulu ya. Belajar dulu ada ininya. Apanya? Pertanyaan kan sifatnya. Yes. Iya. Teman-teman dikasih waktu untuk belajar nggak gitu? Waktu karantinanya kita masih kurang istirahat sih, karena koreo kelas itu paling akhir sampai jam 11 malam. Gitu. Waktu H-1 grand final tuh kita sampai jam 2 malam di situ. Udah kita juga jadi tidur. Jadi nggak sempet tidur Iya. dan belajar ya. Oke. Bagaimana sih perasaan kalian saat kalian dinobatkan sebagai number 1, nomor 1 nih kalian gitu? Siapa dulu mau cerita? Aku deh. Menunggu kayaknya. Iya. Silakan. Waktu dapat winner tuh nggak nyangka, tapi emang dari awal tuh aku pasti winner nih gitu. Jadi kayak positif aja, walaupun emang nggak dapet, yang penting kita udah nyoba karena punya pengalaman baru juga. Iya, betul tuh Yang sobat. terpenting pengalaman baru dulu. Iya, pengalaman baru kita dapet. Iya. Terus kalau Saras? Itu rasanya tegang banget dan juga seneng banget bisa jadi top 2. Keren banget ya. Oke, berarti mahkota ini sangat berkesan gitu ya untuk kalian ya. Iya. Jadi gitu teman-teman sobat Pluter semua, harapannya kalau ada apa-apa gitu positive thinking aja dulu gitu ya. Iya. Siapa tahu bisa jadi kenyataan gitu kan. Oke, nah setelah menjadi putri anak NTB dan pariwisata NTB, apa sih yang berubah dari kalian? Ada yang berubah nggak? Apa tetap masih Ada. aku anak-anak yang lucu gitu? Siapa dulu mau jawab? Aku deh. Oke. Aku lebih disiplin dan juga berani tampil, percaya diri untuk Mantap. menjadi role model yang terbaik. Kalau Talita? Kalau aku bisa dikenal banyak orang dan dikenal oleh orang lain, dan juga saya menginspirasi banyak orang. Gitu. Kalau dari jadwal padat nggak? Lumayan padat. Apalagi kan sambil sekolah ya, Iya. masih sekolah kan? Iya. Gimana Apalagi tuh? lagi ujian ini. Iya, lagi ujian. Iya. Terus sekarang sibuknya di sini gitu ya. Terus apa yang kalian lakukan? Pastikan seseorang ketika dia sudah terpilih, sobat Pluter semua, tentu saja dia tahu caranya nih. Bagaimana sih caranya adik-adik membagi waktu, time managementnya gitu ya, supaya berjalan bersamaan. Silakan. Siapa dulu? Aku deh. Ya. Jadi cara aku membagi waktu itu kalau ada semisal tugas dari sekolah, kerjain dulu sebelum ada acara, karena di infonya itu 2-3 hari sebelum acaranya, Oh, supaya gitu. waktunya juga bisa diluangkan buat menghadiri acara tersebut. Gitu. Betul. Jadi bisa dibagi gitu ya. Kalau Saras? Kalau ada tugas itu biasanya aku selesaiin dulu sebelum ada acara yang akan datang. Oke, keren banget ya sobat Pluter semua. Ternyata anak-anak ini memang cocok untuk terpilih gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berbicara tentang mimpi gitu ya. Kalau misalnya tidak menjadi putri NTB, kira-kira kalian bercita-cita menjadi apa? Silahkan, siapa dulu? Iya, Aku mau jadi dokter sebenarnya, cita-cita aku. dokter ya. Iya. Kenapa dokter? Biar bisa merawat orang dan pokoknya kita mau jadi orang baik gitu. Ya, Masya Allah ya, keren banget. Pengen bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kalau Talita? Aku awalnya polisi, tapi setelah melihat ajang ini, saya juga termotivasi untuk mengikuti ajang ini karena saya
terinspirasi dari alumni sebelumnya. Wih, keren. Biasanya berarti untuk meneruskan ini gitu ya di dunia Iya. modeling ya berarti ya. Iya. Oke. Kemudian jika saya bertemu kalian 10 tahun lagi, kalian pasti tentu sudah bisa bayangkan kan kira-kira saya akan menjadi apa nih? Akan melihat saya di mana nih gitu. Iya. Kira-kira siapa yang mau jawab duluan? Saras. Silakan. Aku kalau ketemu diriku di masa depan yaitu 10 tahun lagi, itu aku bakalan bilang sama diriku terus semangat dan makasih buat proses-proses yang udah aku lalui. Yes, keren ya. Silahkan Talita. Kalau aku mau bilang pada diriku sendiri semangat dan jangan pernah takut untuk gagal dalam segala hal, karena dari gagal itulah kita bisa maju dan berkembang dan tidak stuck di situ-situ aja. Betul. Kemudian untuk saat ini, tadi kan kita berbicara masa depan tuh. Ya. Untuk saat ini, apa sih yang paling kalian syukuri? Silahkan. Siapa dulu? Ya. Yang paling ku syukuri adalah saya mempunyai keluarga dan orang tua yang sangat mendukung dalam hal-hal yang positif seperti ekskul di sekolah, semuanya didukung oleh orang tua, karena dulu orang tua tidak didukung sama orang tuanya, jadi dia tidak mau merasakan anaknya ini juga merasakan seperti dirinya. Betul, berarti harus lebih baik dari orang tuanya. Begitu ya? Iya. Oke, kalau Saras? Kalau aku sangat bersyukur bisa memiliki diri yang pantang menyerah dan juga banyak keluarga dan teman-teman yang mendukung. Bersyukur Ya. banget. Bersyukurnya karena belum tentu anak-anak yang lain Iya. punya kesempatan yang Iya. sama seperti kalian Semua ya. orang juga bilang gitu. Iya, berarti kalian emang keren banget. Oke, menurut kalian kenapa sih anak-anak itu harus punya mimpi yang besar? Siapa dulu? Sarah? Aku deh. Iya. Karena mimpi adalah pondasi kita di masa depan. Ya, jadi dasarnya kita Iya. untuk terus berjalan ya. Iya. Oke, kalau Talita? Apa tadi? Mimpi ya. Kenapa sih anak-anak harus punya mimpi? Anak-anak itu harus punya mimpi, karena mimpi itu yang bisa kita raih. Jadi kita harus menjalankan kehidupan sehari-hari kita untuk mendapatkan atau menggapai mimpi kita. Betul. Jadi harus tetap semangat ya untuk jalan terus. Oke. Sekarang karena ini tentang anak NTB, anak Indonesia NTB, pariwisata juga. Nah, sekarang kita bahas tentang NTB, boleh nggak? Boleh. Oke, jadi apa sih yang kalian sukai dari Nusa Tenggara Barat tercinta ini? Silahkan siapa dulu? Aku deh. Ya. Coba. Oke. Mana boleh atau aku aja? Enggak. Canda ya. Silakan. Aku deh. Aku suka sama wisata alam dan budayanya. Wisata alam dan budayanya. Kayaknya semua daerah pasti punya identiknya Iya. masing-masing ya. Kalau aku suka budaya daerahnya, karena di Indonesia tuh ada berbagai macam budaya daerahnya. Iya. Dan itu juga bisa menjadi ciri khas identitas daerah kita. Oke, keren banget ya. Oke, kalau tempat wisata favorit, karena di sini banyak banget kan di NTB Iya. ini dari ujung ke ujung ada gitu ya. Iya. Siapa dulu? Aku deh. Mm-mm. Aku yang paling suka tuh sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ya. MotoGP. Ya, tempatnya baru, masih bagus, Iya, eventnya banyak, masih gitu asri ya. juga alamnya. Iya, jadi sobat Pluter semua jangan lupa datang ke MotoGP. Iya. Oke, lanjut. Saras? Aku suka pantainya, dimana pantai Kuta itu bagus banget. Pantai, berarti Iya. antara pantai dan gunung berarti kalian lebih senang pantai. Karena pantai lebih banyak ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau misalnya nih ada teman-teman kalian dari luar daerah, kira-kira mau diajak kemana? Siapa dulu? Saras? Aku? Mungkin bisa diceritakan sekalian. Di sana tuh ada ini gitu. Silakan. Saras? Aku mau ngajak dia ke Gili Trawangan. Di sana itu adalah pulau yang dimana itu ada sekaligus pantai, hotel, dan banyak lainnya. Oke, kalau Talita? Kalau aku pribadi di Kuta Mandalika. Di Kuta ya. Ya, di Senggigi. Sekarang Kuta mulai berkembang ya, Iya, mulai banyak kafe-kafe yang baru dibuka dan tempat restoran
lainnya di sana dibuka. Hotel ya semuanya ya. Oke. Kenapa sih? Karena kan kalian ini generasi muda gitu ya. Kenapa sih harus mengetahui atau melestarikan gitu ya budaya Nusa Tenggara Barat? Silakan, siapa dulu nih? Apa ya? Karena ketika kita melestarikan budaya Nusa Tenggara Barat ke dunia luar, Nusa Tenggara Barat akan terkenal akan keindahan alamnya, budayanya, dan juga tenunnya, pakaian adatnya juga. Wah, banyak ya ternyata Sobat Bluters ya. Kalau Saras? Dia kita itu apa tadi? Kenapa anak-anak perlu kalau datang keluar, kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke sini, kira-kira kamu mau membanggakan apa nih dari Nusa Tenggara Barat? Membanggakan Wisatanya ya. Banyak banget di sini, ada wisata, kuliner, fashion gitu ya. Oke. Selanjutnya nih di era digital ini ya. Pasti sudah menggunakan gadget. Informasi sudah luas ya, telekomunikasi juga sudah banyak. Nah, kalian pernah buat video-video konten gitu nggak sih? Pernah. Sekarang yang lagi hits, kayaknya kita bisa dapat duit dari sana ya. Silakan, siapa dulu nih mau bercerita tentang kontennya? Silakan. Aku mempunyai IG yang namanya Gina Talita 12. Follow. Jangan lupa follow guys. Karena Kemudian di situ aku buat video mini vlog tentang keseharian dan juga kalau menghadiri acara-acara seperti Duta Bahasa kemarin. Jangan lupa nonton ya guys. jadi sudah mulai buat mini vlog gitu ya. Kalau Saras? Aku udah ini kebetulan waktu ajang waktu pertama kita audisi itu kita disuruh membuat video tentang keindahan Nusa Tenggara Barat. Wow. Profil. Berarti jalan-jalan lagi gitu ya. Oke. Kemudian apakah konten-konten itu sudah menghasilkan uang? Apa masih berproses? Kalau dikatain uang masih kayaknya masih jauh. Kurang. Oke. Masih kurang ya, tapi semua itu berproses. Sekarang kan kalian sudah mulai dikenal sama banyak orang ya, secara otomatis followersnya akan makin banyak. Sobat Bluters juga jangan lupa follow ya. Oke. Kalau konten-konten yang kalian senang tonton di media sosial, kira-kira konten-konten apa? konten DIY, kreativitas orang-orang juga. Oke, berarti kayak buat-buat apa gitu ya? Iya. Kalau Saras? Aku suka itu konten traveling, kebetulan aku suka traveling lagi. Suka traveling, jadi nontonnya yang traveling ya. Berarti kira-kira makanan apa yang baru yang bisa dicoba gitu ya? Tempat yang baru yang bisa dicoba, betul. Oke. Menurut kalian media sosial itu banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya atau keburukannya gitu? Siapa dulu? Lebih banyak manfaatnya. Manfaatnya ya? Iya. Kenapa? Karena apa tadi? Kenapa media sosial menjadi lebih banyak manfaatnya? Oke. Karena ketika kita mempromosikan suatu barang dari daerah kita sendiri, produk atau barang tersebut bisa dikenal oleh dunia dan mungkin bisa dijadikan barang yang harus dibeli atau mungkin harus dicoba di daerah tersebut. Banyak banget gitu ya. Jadi kita berbelanja aja sekarang tinggal scroll gitu ya. Silakan kalau Saras? Karena media sosial itu lebih banyak manfaatnya. Karena media sosial adalah sumber dari informasi. Kita bisa gali-gali informasi di sana. Iya, betul. Gali informasi kayak tadi DIY bisa, tempat-tempat baru bisa. Sekarang udah banyak banget yang posting-posting gitu ya. Nah, tapi kan ada nih mudaratnya seperti mereka itu main gadgetnya terlalu lama gitu ya. Iya. Terus habis itu mereka itu akhirnya lupa sama waktu, nggak belajar gitu. Nah, kira-kira menurut kalian gimana anak-anak yang seperti itu? Bisa sekalian dikasih pesan supaya memanfaatkan media sosial dengan baik gitu ya? Siapa dulu? Sarah. Kalian nggak usah terlalu sering bermain gadget karena itu dampaknya juga bisa negatif. Lebih baik kita mencari informasi yang positif saja, jangan terlalu sering bermain gadget. Oke. Kalau dari aku kita bisa bermain media sosial tetapi kita mencari informasi juga
itu juga bisa menonton hal-hal video-video yang positif dan bisa menginspirasi kita juga dan menjadi motivasi kehidupan kita. Oke. Nah, bagaimana nih? Kan tadi kita udah membahas mengenai media sosial. Kalau berwirausaha, karena tadi kita membahas promosi kan, berwirausaha, kira-kira menurut kalian berwirausaha itu seperti apa? Silakan. Oh, ya. Ya. Berwirausaha itu seperti kita menjual atau kayak barang-barang kerajinan, mau apapun itu. Oke. Kalau Talita? Kalau aku berwirausaha itu kita bisa mempromosikan kepada orang luar, kepada dunia luar supaya produk lokal bisa dikenal oleh dunia. Oke, dunia dan mancanegara. Oke, yang terakhir apa nih pesan spesial dari kalian gitu ya untuk seluruh pendengar podcast Pluters di sini? Silakan. Siapa dulu? Oke. Pesan aku buat kalian semua, kalian jangan pernah takut buat bermimpi dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itulah menjadi kunci masa depan kita. Karena ketika kita merasa gagal, kita akan terus berkembang dan maju untuk kedepannya. Itu ya, jadi gagal gak apa-apa, dicoba lagi gitu ya. Ya. Oke, kalau Saras? Kita harus mencoba hal-hal baru dan jangan pernah merasa gagal, karena kalian itu sudah mencoba, itu udah bagus banget. Ya. Jadi tetap mencoba kalau dari Saras ya. Jadi adik-adik semua jangan takut untuk bermimpi ya. Jangan takut untuk mencoba. Gagal tidak apa-apa, kita coba lagi ya. Kita bangkit lagi. Oke, Sobat Pluters. Oh ya, silahkan minum dulu. Siapa yang mau minum silahkan. Kayaknya dari tadi kita ngobrol terus gitu ya, sampai haus lupa minum gitu ya. Oke. Baik Sobat Pluters, hari ini kita belajar bahwa mahkota bukan hanya sekedar gelar atau prestasi penghargaan saja, tetapi tentang keberanian bermimpi dan semangat untuk belajar dan ketulusan untuk menginspirasi seperti anak-anak ini. Dari Putri Anak NTB dan Putri Pariwisata NTB, kita melihat bahwa usia bukanlah halangan untuk berkarya, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Terima kasih telah mengikuti episode kita kali ini tentang mahkota dan mimpiku, cerita seru dari Putri Kecil NTB. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita bahwa setiap anak memiliki mimpi dan setiap mimpi patut untuk diperjuangkan. Saya Hafitha Malariski pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar dan jangan pernah berhenti untuk memimpi. Salam dari NTB untuk Indonesia. Terima kasih.